Halo guys. Oke. Mantap.
untuk menghayati tindakan liturgis sebenarnya. Jawaban atas pertanyaan itu adalah kebutuhan akan formasio liturgi yang serius dan vital. Demikian katekese pada hari ini. Terima kasih, berkah Tuhan. Oke, nanti pengumuman umumnya terakhir itu kan pengumuman itu. Tadi Romo Kristen juga bisa. Oke, baik sir. Gas. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Bapak dan Surga kami mohon berkatilah kami dalam segala kegiatan pada hari ini. Semoga dalam perayaan ini kami dapat mengembangkan iman kami dan iman umatmu untuk mewartakan kabar gembira ini kepada seluruh Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tunggu sah. Kenapa dia? Iya, ganti baju. Saya datang kemarin itu sebagai diakon Agustinus. Sekarang saya sudah romo, ditabiskan kemarin tanggal 15 Juni di Malang oleh Bapak Uskup Hendrikus Widiarto. Jadi sekali lagi kita ketemu, dan semoga kehadiran saya dan Romo Budi membawa berkat bagi kita semua, khususnya stasi Dampit. Mari dalam keadaan kesempatan ini kita hening sejenak untuk melihat kesalahan, kelalaian,
tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi umat yang lebih baik. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maha, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
katakan, bangkitkanlah kami untuk kehidupan. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti bakal, sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan bersembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku.
Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh."
Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau sendiri melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi sangat takut dan gemetar. Sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyesahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana Yesus melihat orang-orang meribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama dengan Yesus masuk dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri serta berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, ada dua kisah. Kisah pertama, orang tua yang memohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang sedang sakit, mati, lalu dibangkitkan. Kisah kedua, seorang anak, bukan anak perempuan lagi, seorang perempuan yang sakit selama 12 tahun menyentuh jubah dari Tuhan Yesus dan sembuh. Ini apa yang mau disampaikan Injil hari ini. Anak-anak selama ada umur-umur tertentu, mereka masih dalam asuhan orang tua. Kalau menurut hukum itu umur 18 tahun itu sudah dianggap dewasa. Di mata hukum itu sudah dianggap dewasa. Tapi budaya Indonesia berbeda. Itu sampai mau tua juga masih tinggal dengan orang tua. Jadinya kisah pertama itu mau menggambarkan peran orang tua yang memohon kesembuhan.
Lalu yang kisah kedua, seorang perempuan yang menderita selama 12 tahun. Perempuan ini sudah bisa mengambil keputusan, artinya sudah mempunyai umur yang cukup memilih pilihan atau mengambil keputusan. Sehingga dia berani, asalkan saja saya memegang jubah dari Tuhan Yesus, saya sembuh. Dan karena berkat keyakinannya, dia sembuh. Kalau mau secara singkat dari dua kisah ini, mau disampaikan bahwa soal dosa. Dosa hadir dalam dunia membawa apa? Penderitaan. Setelah penderitaan, kematian. Dan hadirnya dosa itu masing-masing dalam diri kita itu adalah dari diri kita sendiri. Keputusan yang kita pilih, keputusan yang kita ambil. Berbeda dengan anak kecil yang masih di bawah asuhan orang tua dengan yang kisah perempuan itu. Perempuan itu sudah 12 tahun menderita. Pertanyaan saya, 12 tahun itu benar, dia menghabiskan semua hartanya untuk kesembuhan dia. Tapi tunggu habis dulu hartanya baru dia ingat Tuhan. Kadang-kadang kita di situ lupa Tuhan. Kita lupa Tuhan dan tunggu dalam serba kekurangan baru kita ingat Tuhan. Jadinya kalau yang kisah anak perempuan yang meninggal dalam rumah itu, ada satu santo Athanasius, dia refleksinya baik sekali. Dia menggambarkan tingkat dosa itu ada 3. Yang Tuhan Yesus bangkitkan dalam Injil ada 3. Anak perempuan ini, pemuda di Naim yang di luar itu, dengan satu lagi saya rumah di luar, saya lupa satu Tuhan Yesus bangkitkan itu. Lazarus, ya, Lazarus. Itu ada tingkat dosanya. Tingkat dosa yang paling parah itu adalah Lazarus. Berbeda dengan anak muda yang naik dengan anak perempuan ini. Kalau Lazarus, Tuhan Yesus membangkitkan dia itu ada jarak. Tuhan Yesus harus berteriak. Sedangkan anak muda yang naik di luar gerbang kota itu, Tuhan Yesus menyentuhnya dan memanggil dia bangkit. Dengan anak perempuan ini, anak perempuan ini bahwa menunjukkan dosa itu masih dalam hati. Jadinya pengawasan orang tua itu penting, pendidikan orang tua itu penting untuk menumbuhkan iman anak dalam keluarga selama anak-anak itu masih dalam asuhan orang tua. Harus kuat imannya supaya dia menjadi pribadi yang baik, bisa membawa buah yang baik bagi sesamanya, bukan penderitaan dan kematian. Jadinya doa orang tua penting bagi anak-anak dan pendidikan iman itu juga penting. Karena nanti sudah dewasa adalah saatnya dia mengambil keputusan. Seperti perempuan yang 12 tahun menderita. Sudah keputusan dari manusia atau pribadi yang sudah matang. Singkatnya, Injil hari ini mau menyampaikan kepada kita harus saling berdoa, memohon kesembuhan, keselamatan orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua, dan jangan lupa Tuhan Yesus dalam doa, ekaristi, dalam keluarga. Kalau di biara, saya selalu sampaikan ke frater-frater itu cara mendekatkan Tuhan selain jadwal yang tetap, doa, ekaristi, olahraga, belajar, salah satunya itu baca kitab suci. Karena kalau kita makan 3 kali itu macam spontan ya, kita harus makan 3 kali, sarapan pagi, siang, malam. Kenapa kalau kita habis makan sarapan pagi itu baca 1 bab Kejadian, lalu makan siang lanjut bab 2, makan malam lanjut bab 3, baca saja, tidak usah refleksi teologinya, filsafatnya, baca saja. Nanti ada rahmat tersendiri, rahmat kesehatan dan perlindungan dari jahat. Saya sudah baca ulang lagi, sekarang saya sudah sampai di kitab Samuel. Jadinya baca saja, nanti ada rahmat tersendiri yang kita terima.
Yang saya rasakan ini saya mau berbagi. Karena kalau kita main hitung-hitungan dengan Tuhan, nanti kalau Tuhan juga main hitung-hitungan, nanti kita hidup dengan banyak penderitaan. Jadinya kalau kita makan 3 kali, baca juga firman Tuhan juga 3 kali. Semoga pesan Injil hari ini yang selalu mengarahkan kepada Bapa yang Maha Kuasa, ingat kepada Tuhan Yesus, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Putra yang berdoa kita, yang dilakukan dari Roh Kudus, dari pertolongannya, yang menderita sengsara dan melintasi musik-musik, mencarikan Bapa dan Mama, yang turun ke Maria, dan ketika bangkit dari lama, yang naik ke surga, kudus karena Bapa yang Maha Kuasa, dari surga yang datang, menghidupkan kehidupan. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebaikan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan menciptakan segala sesuatu agar hidup dan hidup yang bahagia. Tetapi karena kebahagiaan kita belum sempurna, maka kita harus tetap berdoa. Bagi seluruh gereja, semoga Allah Bapa membimbing seluruh gereja agar gerejanya memasyarakat benar dengan ikut serta merasakan kebutuhan-kebutuhan dunia dan ambil bagian pula dalam kegembiraan dan harapan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi daerah-daerah miskin, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin daerah-daerah minus agar berhasil mengejar keterbelakangan mereka di bidang ekonomi dan teknis, serta membuat daerahnya sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemecahan masalah penderitaan, semoga Allah Bapa menerangi para peneliti dan pemikir agar berhasil menemukan dan agar dapat segera menemukan segala sesuatu yang dibutuhkan umat serta memecahkan masalah-masalah mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Bapa membimbing kita agar perhatian dan upaya kita terhadap mereka yang sedang sakit membuat mereka melihat penyelenggaraan ilahi yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan bangsa, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat iman yang kuat kepada umat paroki Maria tak ternoda tanjung, supaya dalam situasi sakit, penyakit, segala macam kekekalan, persoalan hidup tetap berpegang teguh dan iman yang kuat
kami bersyukur karena Engkau telah mengalahkan segala kematian di dunia ini berkat Yesus Putra-Mu. Berilah kami kiranya nafas kehidupannya dalam roti dan anggur ini, agar kami dapat hidup bagi-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah Putra-Mu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa dinyatakan sebagai gereja, tubuh Kristus dan baik Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dalam sukacita bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Selamat
Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Oh
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
kami dapat berpegang teguh pada harapan yang ditimbulkan oleh sabda-Mu. Semoga hidup kami ini ditandai iman mantap akan Dikau yang menciptakan kami untuk hidup. Demi Kristus pengantara kami. Silakan. Mohon maaf, tanggal 5 ditulis 25 Juni. Saya ulangi, misa di Gereja Santa Teresia Lisu Pagelaran pada hari Selasa 5 Juli 2024. Salah tulis. Saya ulangi, misa di Gereja Santa Teresia Lisu Pagelaran pada hari Selasa 2 Juli 2024 pukul 17.30, petugas dari Stasi Rejo. 3. Misa Jumat pertama 5 Juli 2024 di Gereja Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen pada pukul 17.30 atau setengah 6 sore. 4. Misa harian Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu di Kapel Santa Maria Pengantara Segala Rahmat pukul setengah 6 pagi. Misa dibuka untuk umum. 5. Pendaftaran penerimaan Krisma ditutup pada tanggal 28 Juli 2024. Bagi yang sudah mengisi formulir pendaftaran bisa segera dikumpulkan di Sekretariat Paroki pada jam kerja. Pembelajaran sebelum penerimaan Krisma dipusatkan di paroki. Berikutnya laporan kartu kuning Minggu 23 Juni 2024 dari Stasiun Dampit. Lingkungan Santo Yohanes 3 kartu, lingkungan Santo Petrus 4 kartu, dan lingkungan Santo Lukas 7 kartu. Jadi saya harus pamit, kalau tidak nanti tiba-tiba menghilang. Jadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2019 pertama kali saya misa di stasi ini. Jam 8:30 saya catat di sini. Lalu kemudian saya menjalani hari-hari hidup bersama para janda, duda, dan lain-lain ini sepanjang 4,5 tahun. Dan sepanjang 4,5 tahun ini tentu banyak sekali pengalaman, baik pengalaman suka, duka, pokoknya semua bercampur. Nah, karena beberapa minggu lalu saya menghadiri misa tabisan Romo Agus ini di Malang. Lalu saya masih ingat itu MC-nya, dia kasih pesan sama Romo Agus pada saat acara resepsi di Biara OSM. Dia bilang begini, Romo Agus, kamu mesti ingat bahwa Romo Agus menjadi pastor itu banyak orang ada di sana. Banyak orang berjalan bersama dengan Romo Agus, ada guru, ada teman-teman, ada orang tua dan sahabat-sahabat. Oleh karena itu jangan pernah melupakan mereka. Nah, sama seperti Romo Agus, saya juga selama 4,5 tahun ini banyak sekali teman-teman, banyak sekali sahabat-sahabat, banyak sekali bapak-bapak, banyak sekali ibu-ibu, dan semua orang menjadi sahabat sepanjang 4,5 tahun ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua pengalaman yang saya dapatkan sepanjang 4,5 tahun di tempat ini. Dan sepanjang 4,5 tahun ini saya merasakan banyak cinta, banyak kegembiraan, banyak pesan, banyak nasihat, banyak guyonan, banyak sekali hal yang saya dapatkan yang menjadi bekal dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dan untuk stasi ini saya bisa menggambarkan stasi ini hanya lewat satu foto ini. Ini foto ini. Foto ini saya ambil di tanggal 17 Januari 2021. Foto ini difoto oleh Bapak ini, Bapak Budi yang berdiri ini. Jadi Budi, foto Budi. Nah ini, fotonya ini.
Ini 17 Januari 2021. Nah, saya minta Pak Budi coba foto saya. Nah, jadi dia ambil gambar ini. Apa isi dari gambar ini? Woi, di gambar ini tuh ada 4 karton. 4 karton, terus ada 2 kresek. Dan itu dia foto di sini. Saya pulang dari stasi ini, saya pikul barang-barang ini. Jadi sepeda motor saya itu bagus dan kemudian jadi rusak bukan karena saya jatuh, tapi setiap hari Minggu saya pulang dari stasi pasti saya bawa barang-barang ini. Saya bawa pisang, bawa telo, bawa kopi. Akhirnya motor saya itu jadi lecet bukan karena jatuh, tapi karena oleh-oleh yang dibawa dari stasi Dampit. Tepuk tangan buat kalian semua dulu. Sepeda ini sekarang sudah dikirim ke Ambon karena nanti kalau pulang sebentar tambah rusak lagi, jadi dikirim duluan ke sana dulu. Nah ini, jadi gambar ini hanya satu dan mengisahkan begitu banyak pengalaman sepanjang 4,5 tahun ini. Sederhana gambar ini dia bilang begini, umat stasi ini dia terlalu baik, tidak tahu kepada yang lain, kepada romo lain atau frater lain, tapi minimal kepada saya, umat ini terlalu baik. Setiap pulang dari stasi, sepeda motor itu tidak pernah kosong. Pasti ada 1, 2, bahkan lebih daripada itu yang saya bawa ke pastoran. Nah itu sesungguhnya adalah ungkapan cinta dari umat beriman. Dan yang saya mau katakan dari gambar ini adalah di dalam karton-karton ini berisikan, padahal ini bukan hari raya, ini 17 Januari, tahun baru sudah lewat. Apakah ini kue-kue sisa Natal atau apa? Tapi yang pasti 4 karton ini penuh dan kreseknya penuh. Saya sampai bingung, loh ini bukan hari raya, barangnya banyak sekali. Sampai saya bingung kembali di jalanan. Kadang di jalanan tuh orang mengira kalau saya itu penjual apa begitu. Nah, sepeda motornya itu penuh dengan barang-barang. Tapi satu hal yang saya dapatkan dari semua yang diberikan ini adalah orang-orang itu dia kasih kopi sama saya. Itu kadang malam-malam mereka WA, nanti besok Rebu jam misa. Ya, saya misa. Orang-orang yang kasih pisang itu cuma 1, harganya cuma paling 15.000 atau 20.000, tapi malam itu dia WA, besok Rebu misa. Ya, dan mereka bawa dari rumah. Itu artinya hal yang kecil itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dari ketulusan. Jadi diberikan dari sebuah ketulusan hati, maka dipersiapkan. Maka ketika mereka menyerahkan itu, saya lihat raut mukanya, wah ini adalah sebuah pemberian walaupun kecil tapi diberikan dengan tulus. Maka saya bawa dengan tulus pula. Nah itu adalah dari gambar ini. Jadi dari satu gambar ini mengisahkan begitu banyak kisah, mengisahkan begitu banyak cerita, dan paling penting adalah mengisahkan tentang kebaikan, cinta umat di tempat ini. Maka saya simpan. Masih banyak gambar lagi, tapi saya pikir gambar ini yang paling terbaik. Maka saya coba belajar dari gambar ini, bahwa tidak sia-sia saya jauh-jauh dari Kepanjen menuju ke tempat ini, pasti pulang membawa sesuatu. Bahwa Tuhan dia berikan pesan, kau jangan takut akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, pasti semua akan disediakan oleh Tuhan. Dan benarlah firman Tuhan itu, semua disediakan oleh Tuhan. Itu yang pertama yang membuat saya merasa terharu. Lalu yang kedua yang membuat saya merasa terharu itu adalah saya perhatikan orang-orang itu duduk berjejernya di situ. Setiap kali sepeda motor saya itu datang, semua orang itu berdiri. Wah, berdiri. Dan itu dari depan sana saya sudah balap. Dan itu semua orang tahu, wah, Rebu datang. Semua berdiri dan ya, tersenyum, memberikan salam. Ya, itu adalah sebuah ungkapan ya, sangat sederhana. Mungkin bagi orang yang ya baru datang pasti akan bilang, itu cuma sederhana. Tapi jauh lebih dalam daripada itu. Orang menunggu siapa yang datang dan sebuah penerimaan. Jadi saya merasa bahwa itu sebuah penerimaan. Karena ketika kita turun dari sepeda motor itu, orang-orang dari sana semua datang bersalaman. Itu tanda penerimaan. Belum tentu yang lain datang dan diterima seperti itu. Yang minimal saya sendiri merasa bahwa diterima oleh semua orang. Dan itu adalah ungkapan cinta. Maka selalu saya ingat. Lalu yang ketiga adalah
Saya selalu merefleksikan lorong ini adalah lorong keceriaan. Nah, beberapa hari lalu saya seringkan waktu perpisahan di pusat paroki ya, Indra sudah mendengarnya. Jadi lorong ini menurut saya depan gereja ini adalah lorong keceriaan, karena disinilah ada cerita, disinilah ada guyonan, disinilah ada nyanyian, disinilah ada sukacita dan kegembiraan, semua disampaikan di sana. Orang-orang yang duduk di belakang sana, di tembok sana itu. Nah itu. Karena setiap hari Minggu kita akan duduk di situ, bercerita bersama-sama, tertawa bersama-sama, bernyanyi bersama-sama. Bahkan yang sakit pun dia lupa kalau dia sakit. Agus itu dia stroke, dia lupa kalau dia stroke. Dia menyanyi sampai berjam-jam. Pak Sudi itu dia sudah sakit, dia lupa kalau dia sakit. Saya ajak dia main bola minggu sama Pak Indra dan Pak Yosef. Nah itu bagi mereka yang baru datang, dia pasti akan merasa itu cuma sederhana. Tapi kehadiran itu sesungguhnya meneguhkan, kehadiran itu sesungguhnya memberikan sesuatu. Harus ada makna di situ, sehingga mereka yang sakit dia lupa kalau dia sakit. Yang punya istri dia lupa kalau dia punya istri, sehingga lama-lama di situ. Kadang kita lama-lama di situ. Saya perhatikan kadang ini sudah jam 11. Yang mau pulang tidak jadi pulang karena robot belum pulang. Jadi yang punya istri dia lupa kalau punya istri, yang punya suami dia lupa kalau punya suami. Tapi sesungguhnya bagi saya adalah sebuah refleksi yang sangat mendalam, sebuah penerimaan di situ, tapi juga sebuah penghargaan dan juga sebuah kebersamaan. Dan disitulah saya merasakan di tempat ini, di depan sana itu dipenuhi dengan sukacita. Semua yang ada di tempat ini, susah apapun pasti ada guyonan di situ. Seberat apapun pasti orang guyon di situ. Dan disitulah ungkapan. Mungkin ada yang datang dengan masalah yang berat tapi tidak pernah diungkapkan. Yang keluar itu adalah canda tawa, yang keluar itu adalah sukacita dan kegembiraan. Dan itu pengalaman luar biasa yang saya jumpai di tempat ini. Lalu hal lain lagi, saya merasa senang di tempat ini, minimal di stasi ini. Itu Romo Agus tadi dia buka buku itu yang susun kertas-kertas itu, pembatas-pembatas itu adalah seksi liturgi. Jadi kita yang bisa di stasi ini kita tidak perlu cari-cari, karena mereka sudah minta buka ini pas, buka ini pas, buka ini pas di halaman ini. Kudus kita buka pas, Narkoba kita buka pas, itu buku itu. Dan terjadi di tempat ini. Dan itu mereka keren. Nah, saya mencoba belajar tidak harus sederhana, tetapi ya mengungkapkan keseriusan dari umat beriman di tempat ini. Lalu yang berikut, kalau di tempat-tempat lain mungkin orang dia fokus kepada pembangunan fisiknya, berbeda dengan di stasi ini. Saya melihat yang pantas saya belajar dari stasi ini adalah stasi ini mencoba membangun umatnya terlebih dahulu ketimbang membangun fisik. Dan itu terlihat di mana ketika ada peristiwa tertentu terjadi dalam keluarga-keluarga satu stasi ini, mereka pergi mengunjungi. Orang-orang muda pergi mengunjungi mereka yang ada di tempat yang jauh. Umat yang ada di tempat-tempat yang jauh itu dikunjungi. Dan itu adalah sesuatu yang bagus dan mungkin tidak ada atau belum terjadi di stasi-stasi lain. Orang tua, orang muda berkolaborasi dan pergi ke sana, menjumpai mereka yang jauh, mendekati mereka, bercerita bersama di sana. Dan itu adalah kehidupan gereja yang sesungguhnya. Kunjungan kemudian memberikan peneguhan. Kita mengunjungi dan mereka yang dikunjungi merasa diteguhkan. Dan di situ menurut saya adalah sesuatu yang pantas untuk minimal bagi saya belajar dari umat di tempat ini. Ada kegiatan, ada masalah dan lain-lain sebagainya. Orang yang ada di tempat ini berusaha berkumpul dan pergi mengunjungi seorang terhadap yang lain. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman indah yang meninggalkan refleksi yang sangat mendalam bagi saya, supaya kedepannya berusaha untuk mengunjungi. Dan yang berikut yang pantas saya refleksikan dari stasi Dampit adalah saya terkesan dengan orang-orang di tempat ini. Jadi kalau kita hitung-hitung di semua stasi itu rumah-rumah, jarak antara rumah dengan gereja yang paling jauh adalah stasi Dampit. Saya sudah hitung semua. Yang paling jauh adalah stasi Dampit, kedua baru
di stasi Gerejo. Yang paling jauh adalah stasi Dampi. Dan saya sudah hitung-hitung, itu jaraknya sama dengan dari Kepanjen menuju ke Dampi. Jarak seperti itu. Pak Tulus mereka, lalu kemudian Pak Anton, Pak Yudi, ya jaraknya mirip-mirip seperti di Kepanjen. Jadi ya kita dari Kepanjen. Bedanya adalah mereka sudah tua dan tidak pembalap. Saya pembalap, jadi 15 menit, 20 menit sudah sampai. Tapi mereka butuh waktu 1 jam. Dan itu kehebatan sering diseringkan kepada umat beriman di tempat lain, bahwa mereka ini biarpun jauh, tapi coba kita lihat mereka yang jauh itu selalu ada setiap hari Minggu. Coba kita lihat sekarang, mana Pak Anton di belakang, mana Pak Yudi ada di situ, mana Tulus yang tidak tulus itu ada di situ. Nah, semua, jadi cuma 3 contoh. Tentu yang lain masih jauh, tapi menggambarkan 3 ini yang ada di Batu Retno sana, semua paling jauh. Tapi mereka mencoba untuk setiap hari Minggu datang. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang bagi saya, minimal saya tulis refleksikan dan selalu dikutbahkan, selalu diseringkan kepada orang-orang lain, bahwa coba lihat potret yang ada di stasi Dampi, yang paling jauh tapi mereka selalu datang merayakan Ekaristi. Tidak manja, hanya dengan sepeda motor. Mungkin ada yang datang dengan ojek, tapi kemudian mereka sedia untuk datang berdoa. Itu adalah sebuah pengalaman, bahan refleksi bagi saya untuk kedepannya menseringkan pengalaman ini kepada orang-orang yang saya jumpai dimanapun bertugas. Tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman lain yang pantas diseringkan, tapi saya sudah mencatatnya itu semua. Oleh karena itu, sekali lagi dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua cinta kebaikan yang telah saya terima sepanjang 4,5 tahun ini. Kebersamaan bersama umat beriman di tempat ini. Tentu sebagai manusia pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Peristiwa ini yang tidak bisa direm dari saya itu adalah suka semprot dari atas itu. Jadi ya itu tidak bisa dihindari. Pokoknya kalau ada salah langsung saya semprot dari atas itu. Oh itu salah, langsung seret dari depan, langsung dari altar semprot. Dan itu tidak peduli orang tua, orang muda. Tapi yang bagus dari tempat ini adalah ketika disemprot dari atas, kadang kita semprot itu bulusi dia buat muka sampai merah-merah. Nah itu. Tapi tidak ada kebencian di situ. Saya tidak benci umat tidak benci saya, dan setelah itu kita guyonan. Nah itu yang paling hebat. Yang penting adalah pesan tersampaikan dan terjadi perubahan di situ. Dan tidak ada kebencian di situ. Dan prinsip saya adalah kalau buat salah di dalam tempat ini, maka saya teriak. Tapi kalau umat punya masalah di luar, saya tidak mungkin teriak, karena itu urusannya umat. Yang dalam sini adalah wilayah saya kepala desa dalam tempat ini. Maka ya saya bikin ibadat, maka kalau jadi prinsipnya adalah kalau salah ya sudah saya hajar, karena memang saya yang pimpin. Saya tidak tegur, nanti Tuhan Allah yang terganggu sana dia bilang, itu salah, kenapa kau tidak tegur? Makanya sudah, daripada saya dimarahi sama Tuhan Allah, sudah lebih baik saya tegur. Anda milik saya, tidak apa-apa, yang penting saya sampaikan pesan dari Tuhan Allah sana bahwa ini salah. Tapi terima kasih karena tidak ada yang benci. Saya senang karena dari semua stasi, termasuk stasi ini, tidak ada yang bermusuhan dengan saya. Itu yang paling saya suka sudah. Bahwa saya pergi dari tempat ini merasa bahagia karena tidak ada satu orang pun yang saya musuhi, dan tidak ada satu orang pun yang memusuhi saya. Ya, kira senang sekali karena tidak ada kebencian dalam diri saya dan dalam diri umat, sehingga saya merasa bahagia. Dan terakhir itu adalah ya, pengakuan dosa. Nah ini memang masih menjadi kekurangan saya. Tadi pada saat pengakuan dosa itu, biasanya orang datang itu pengakuan dosa dalam bahasa Jawa. Saya masih ingat itu ada beberapa ibu, mereka masuk dalam pengakuan dosa, lalu mereka pengakuan dosa, dia baru mulai atas nama dalam nama Bapak dia pakai bahasa Jawa. Lalu kemudian saya duduk dan pikir, aduh ini dia mau apa ini? Lalu orang pengakuan dosa itu dia sampaikan dosa-dosanya dalam bahasa Jawa. Dan saya hanya duduk mendengar dan dalam kebingungan. Ini dia bilang, dia berdosa apa ini? Nah, jadi saya hitung ada 4 orang mengaku dosa dalam bahasa Jawa. Tiba-tiba dia bilang, sampun romo. Setelah dia bilang sampun, itu saya keringat dari atas
ini dari kepala sampai kaki kan saya bingung. Loh, ini saya mau kasih nasihat apa sementara dosa saya tidak mengerti. Dia bilang apa? Jadi solusinya adalah saya berdiri dan mengatakan, dosa Tuhan telah mengampuni dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Udah gini, sambut Bu, keluar. Jadi ibu ini dia keluar, dia tidak tahu mau berdoa sama Maria berapa kali, doa berapa kali. Saya sudah kau pergi saja. Dalam hati saya itu sudah nanti biar dosa sebagian saya tanggung saya daripada saya berdosa lagi. Mau kasih nasihat sementara saya tidak tahu kau berdosa apa. Tapi itu adalah pengalaman kenali. Setiap kali melakukan dosa, pasti orang-orang ini mengaku dosa dalam bahasa Jawa dan membuat saya kerepotan di situ. Yang minimal saya sudah tanggung dosa mereka sebagian karena tidak memberikan hukuman dari dosa-dosa itu. Tapi pengalaman menarik yang kemudian membantu saya untuk merefleksikan. Makanya datang di rumah orang harus belajar budayanya. Mulai dari situ saya coba belajar. Sudah minimal saya buka buku itu. Oh, pengakuan dosa itu kata-katanya begini-begini. Oh, dosa-dosa itu mirip-mirip begini. Oh iya. Oh, mencuri, nyolong. Oh iya, betul. Ya minimal tahu sedikit-sedikit. Tapi ya kalanya adalah ketika sampai memberikan nasihat. Tapi tidak apa-apa. Kita adalah sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah terlupakan. Maka setiap kali pengakuan dosa dimanapun itu pasti saya ketahui sendiri dalam pengakuan dosa. Bukan di tempat ini, tapi di tempat-tempat lain. Jadi waktu pengakuan dosa saya ingat, ya ini sama yang didamping jadi orang datang mengaku dosa dalam bahasa Jawa ini. Jadi ketawa sendiri. Karena tidak pernah terlupakan, membekas. Dan itu bagi saya adalah pengalaman menarik. Nah, jadi sekali lagi sebagai manusia pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan, pasti ada keterbatasan. Maka mohon maaf untuk semua kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan itu. Saya tetap memohonkan doa dari Bapak Ibu sekalian supaya ya siapa tahu mungkin kedepannya kita masih berkumpul lagi di tempat ini. Tapi saya yakin pasti kita tetap berkumpul. Minimal Pak Budi yang lagi foto saya ini, kalau dia mati saya datang kumpulkan dia. Dan dia sudah dekat. Kalau dia mati saya datang kumpulkan dia. Jadi kalau sebelum mati kasih tahu jauh-jauh hari sudah siap dia. Dan ya mohon maaf karena kadang saya guyonnya tuh udah karuan soalnya. Jadi kadang itu saya guyonnya pakai meso-meso ya, karena ibu-ibu dia, bapak-bapak juga mengeluarkan kata-kata itu ya, saya orang Ambon yang tidak mengerti apa-apa jadi ikut meso-meso saja padahal tidak tahu itu sudah meso. Tapi itu tidak apa-apa. Itu bagian dari pengalaman yang tak terlupakan. Tapi tidak bermaksud untuk maki orang, tapi ya karena saya cuma ikut-ikutan tanpa memahami arti kata itu. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari pengalaman. Tapi saya pikir Tuhan Allah juga dia tahu bahwa itu bukan dosa karena lagi guyonan sama Pak Indra, Pak Yosef dan lain-lain sebagainya. Jadi terima kasih untuk semua pengalaman itu. Kita semua saling mendoakan satu sama lain. Semoga satu saat lagi kita berkumpul kembali. Salam satu jiwa. Terima kasih. Berduing Sinuhan PR atau yang kita akrab memanggil Romo Budi yang kami hormati dan kita muliakan. Saya berdiri supaya dia jangan lihat di sini, saya berdiri di sini saja. Sahabat Sony, Bapak Ibu sekalian, saya mewakili pengurus dan segenap umat Stasi Yohanes Bosco David mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Budi atas pelayanan dan pengalaman yang telah diberikan untuk kami warga Stasi David. Semoga apa yang diberikan oleh Romo Budi utamanya adalah semangatnya yang luar biasa, di mana Romo Budi ini kalau menyampaikan segala sesuatunya selalu dengan semangat dan berapi-api. Semoga ini semua menjadi inspirasi bagi kita para pengurus dan seluruh umat Stasi David untuk berpartisipasi dan lebih ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja. Selanjutnya kami mewakili seluruh umat juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala kami dalam menyambut Romo Budi kurang berkenan atau ada hal-hal yang membuat Romo Budi tidak berkenan. Selanjutnya kami mengucapkan selamat jalan kepada Romo Budi. Semoga di tempat tugas yang baru
Romo Budi semakin bersemangat lagi dan semakin menjadi berkat bagi umat di sana. Harapan kami semoga Romo Budi suatu saat juga berkenan hadir di stasi tercinta ini. Demikian, terima kasih kepada Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tadi diakun sama Ya, Kristo. Dia mereka ajak saya ke sana, tapi saya bilang sampai nanti biar satu kali saya datang ke sini. suara panas semua tadi. Diakun suara panas. Oh, Karena Pak, ah. saya aja kan tidak semua suara bass. Karena dia mana karena itu. Nah, itu dulu semua. Kocak nama. Sama ini foto Imam Maru ini. Supaya ada bedanya. Imam Maru. Tapi kemarin tuh Romo bilang nanti apa Romo sama kawan-kawan di sana tuh jadi ujung tombak sudah. Di mana yang di WSM? Iya, karena kan nanti kalau saya pergi Sama ibu-ibu dapet Tanduk Rama. tambah. Rama foto saya mana? tandul. Tandul, paten tanduk. Bukan tandul. Waret. Belum selesai makan sudah waret. Masa belum selesai sudah waret? Waret kata-kata. Orang-orang apa masih makan diajak omong. Ben cepet waret ya mau. Foto yang di bak bareng sama dari dia itu mana? Tunggu sampai. Tunggu. Bilakan, ambil lagi. Harus dengar dia. Nambah.